Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amrilah dengan NPM 1918031011 dari Prodi Farmasi. Saya akan mencoba menjelaskan tentang pemeriksaan simplisia secara mikroskopik, dimulai dari amilum atau pati. Yang pertama yaitu amilum solani atau pati kentang. Daun tanaman asalnya itu Solanum tuberosum L dengan familia Solanaceae. Bagian yang digunakan pati memiliki kandungan amilosa sekitar 23% dan amilopektin 77%. Memiliki khasiat berupa amilopektin mempunyai peran dalam meningkatkan kerenyahan, sedangkan amilosa berperan dalam meningkatkan kekerasan. Gambaran hasil pemeriksaan mikroskopik itu berupa butir tunggal tidak beraturan atau bulat telur ukuran 30 mikrometer sampai 100 mikrometer atau bulat ukuran 10 mikrometer sampai 35 mikrometer. Butir majemuk jarang, terdiri dari majemuk 2 sampai 4, hilus berupa titik pada ujung yang sempit dengan lamela konsentris terlihat jelas. Jika diamati di bawah sinar terpolarisasi, tanpa bentuk silang berwarna hitam memotong pada hilus. Selanjutnya yaitu amilum oryza atau pati beras. Berasal dari tanaman Oryza sativa L dengan familia Poaceae. Bagian yang digunakan yaitu patinya, memiliki kandungan amilosa dan amilosa perkati, air, dan abu. Khasiatnya sebagai bahan penolong untuk sediaan obat dan zat tambahan. Gambaran hasil pemeriksaan mikroskopik berupa butir persegi banyak ukuran 2 mikrometer sampai 5 mikrometer, tunggal atau majemuk bentuk bulat telur ukuran 10 mikrometer sampai 20 mikrometer. Hilus di tengah, tidak terlihat jelas, tidak ada lamela konsentris. Jika diamati di bawah cahaya terpolarisasi, tanpa bentuk silang berwarna hitam dan memotong pada hilus. Selanjutnya itu pemeriksaan simplisia secara mikroskopik dari folium atau daun. Yang pertama yaitu Camellia sinensis folium atau daun teh. Berasal dari tanaman Camellia sinensis elconze dengan familia Theaceae. Bagian yang digunakan yaitu daun, mengandung fenol total tidak kurang dari 0,51% dihitung sebagai asam galat. Memiliki khasiat berupa antioksidan, antihipertensi, antimikroba, dan antivirus. Gambaran hasil pengamatan mikroskop dengan fragmen pengenal adalah memiliki kristal kalsium oksalat berbentuk roset, memiliki mesofil daun, berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga dan sel sekresi, memiliki sklerenkim, makrosklereida, epidermis bawah dengan stomata, dan berkas pengangkut dengan penebalan tipe spiral. Selanjutnya yaitu Psidi guajavae folium atau daun jamu biji. Berasal dari tanaman Psidium guajavae dengan familia Myrtaceae. Bagian yang digunakan yaitu daun, mengandung flavonoid total tidak kurang dari 0,20% dihitung sebagai quercetin, dan memiliki khasiat sebagai antibiotik, anti diare, dan anti inflamasi. Gambaran hasil pengamatan mikroskopik dengan fragmen pengenal adalah memiliki epidermis bawah dengan rambut sisik dan kristal kalsium oksalat berbentuk roset, memiliki rambut penutup, memiliki epidermis bawah dengan stomata, terdapat berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga, dan mesofil dengan dioblas berupa sel minyak. Lalu ada Guazumae ulmifoliae folium atau daun jati Belanda. Berasal dari Guazuma
ulmifolialam dengan familia Malvaceae. Bagian digunakan yaitu daun. Mengandung flavonoid total tidak kurang dari 0,96% dihitung sebagai tilerosida. Berkhasiat sebagai pelangsing tubuh, obat diare, sembelit, sebagai ferminatif dan diaforetik. Gambaran hasil pengamatan mikroskop berupa fragmen pengenal adalah memiliki epidermis atas, memiliki epidermis bawah dengan stomata, memiliki rambut penutup bentuk bintang, rambut penutup pada tulang daun, memiliki serabut dengan kristal kalsium oksalat bentuk prisma serta rambut kelenjar dan kristal kalsium oksalat bentuk drusen. Kemudian ada Sericocalicis crispifolium atau daun kaji beling berasal dari tanaman Sericocalix crispus L. Tremec dengan familia Acanthaceae. Bagian yang digunakan yaitu daun. Mengandung flavonoid total tidak kurang dari 0,82% dihitung sebagai rutin dan berkhasiat untuk diuretik, stabilkan gula darah, anti radikal bebas, dan pengobatan anemia. Gambaran hasil pengamatan mikroskop dengan fragmen pengenal adalah memiliki sistolit, memiliki rambut penutup, epidermis bawah dengan sel litosis dan stomata, serta memiliki berkas pengangkut dan epidermis bawah. Selanjutnya yaitu pemeriksaan simplicia secara mikroskopik dari fructus atau buah atau biji. Yang pertama yaitu Phoeniculi vulgaris fructus atau buah adas, berasal dari tanaman Phoeniculum vulgaremil dengan familia Apiaceae. Bagian yang digunakan yaitu buah. Mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 0,85% VB dan atau trans etanol tidak kurang dari 0,45%. Berkhasiat sebagai antiinflamasi, analgetik, dan antioksidan. Gambaran hasil pemeriksaan mikroskopik dengan fragmen pengenal adalah memiliki endokarpium dengan sel-sel palisade, memiliki endokarpium, memiliki sel-sel endosperm, memiliki serabut, memiliki berkas pengangkut, dan epikarpium. Lalu ada Myristicea fragransis men atau biji pala, berasal dari tanaman Myristica fragrans Haug dengan familia Myristicaceae. Bagian digunakan yaitu biji buah. Mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 6,40% VB dengan khasiat anti diare dan analgetik. Gambaran hasil pemeriksaan mikroskopik dengan fragmen pengenal adalah memiliki kristal kalsium oksalat bentuk prisma, memiliki endosperm, dan memiliki serabut serta memiliki peristal. Kemudian ada Cuminis similifructus atau buah jintan putih, berasal dari Cuminum siminum L dengan familia Apiaceae. Bagian yang digunakan yaitu buah. Mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 1,40% VB dan atau stigmasterol tidak kurang dari 0,03%. Berkhasiat mengatasi gangguan pencernaan seperti diare, sakit perut, dan perut kembung. Gambaran hasil pemeriksaan mikroskopik dengan fragmen pengenal adalah adanya perikarpium, dan berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga, adanya parenkim endosperm, adanya parenkim dan berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga, terdapat parenkim dengan tetes minyak, dan kumpulan sklereida pada endokarpium. Lalu ada Amomi compactifructus atau buah kapulaga, berasal dari tanaman Amomum compactum Sol ex Maton dengan familia Zingiberraceae. Bagian yang digunakan yaitu buah. Mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 1,60 VB dan berkhasiat sebagai anti kanker, antibakteri, dan antioksidan. Gambaran hasil pemeriksaan mikroskopik dengan fragmen pengenal adalah
adanya epikarpium, adanya endokarpium, dan memiliki perisperm dengan ideoblast berupa sel. Selanjutnya ada pemeriksaan simplisia secara mikroskopik dari korteks atau kulit batang. Yang pertama yaitu Parameriae levigate korteks atau kulit kayu rapat berasal dari tanaman Parameria levigata jus Moldenke dengan familia Apocynaceae. Bagian yang digunakan yaitu kulit batang, mengandung flavonoid total tidak kurang dari 0,30% dihitung sebagai rutin dan berkhasiat sebagai analgetik, langsing, obat koreng, dan disentri. Gambaran hasil pemeriksaan mikroskopik dengan fragmen pengenal adalah terdapat amilum, terdapat kristal kalsium oksalat bentuk prisma, terdapat periderm, terdapat parenkim, dan terdapat sklerenkim juga sklereida. Kemudian ada Austoniae scolaridis cortex atau kulit bule, berasal dari tanaman Austonia scolaris L. lbr dengan familia Apocynaceae. Bagian yang digunakan yaitu kulit batang, mengandung alkaloid total tidak kurang dari 0,09%, berkhasiat mengobati demam, rangsang nafsu makan, mengobati malaria, dan pembesaran limpa. Gambaran hasil pemeriksaan mikroskopik dengan fragmen pengenal adalah memiliki amilum, terdapat kristal kalsium oksalat bentuk prisma, memiliki kumpulan sklereida, memiliki sel gabus yang sebagian membatu, memiliki parenkim korteks, serta memiliki sklerenkim dan jari-jari empelur. Selanjutnya ada pemeriksaan simplisia secara mikroskopik dari radix dan rizoma atau akar dan rimpang. Yang pertama yaitu Ray officinalis radix atau akar kelembab, berasal dari tanaman Rheum officinale dengan familia Polygonaceae. Bagian yang digunakan itu akar, mengandung 1,8-dihidroksiantraquinone tidak kurang dari 0,57% dengan khasiat anti-inflamasi, antibakteri, antivirus, dan banyak lagi. Gambaran hasil pemeriksaan mikroskop dengan fragmen pengenal adalah adanya amilum, terdapat kristal kalsium oksalat bentuk roset, adanya periderm, dan adanya berkas pengangkut dengan penebalan tangga. Kemudian Zingibaris officinalis rhizoma atau rimpang jahe, berasal dari tanaman Zingiber officinale rose dari familia Zingiberaceae. Bagian yang digunakan yaitu rimpang dan mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 0,80% Viper B dengan khasiat sebagai obat batuk, peluruh keringat, peluruh haid, pencegah mual, penambah nafsu makan, ferminatif, memperkuat lambung, perbaiki pencernaan, dan menghangatkan badan. Gambaran mikroskopiknya itu dengan fragmen pengenal, adanya amilum, adanya periderm, adanya jaringan gabus tangensial, memiliki berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga, serta memiliki serabut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.